Semangat dahsyat, jumpa kembali bersama saya Coach Tolo Marbun dimanapun Anda saat ini berada. Saya sapa Anda, salam sukses, salam dahsyat, senang kembali kita boleh bersama-sama belajar COVID selling ya. Ilmu jualan dari jalan go online, ilmu jualan yang menyenangkan ya. Kemarin kita sama-sama belajar bahwa prinsip pertama daripada jualan ini cheers ya, cheerful ya. Jadi saya berharap saya bisa menjadi cheers leader bagi Anda untuk jualan sehingga Anda bersemangat jualan dan yang calon pembeli juga mereka senang ya, mereka senang, Anda senang, jualan Anda semakin laris. Saya pun senang karena apa yang saya bagikan di channel ini bisa bermanfaat bagi orang banyak. Ya, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Namun sebelumnya, bagi Anda yang pertama kali hadir di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Pastikan Anda tekan tombol subscribe-nya, subscribe-nya dan mengaktifkan tombol loncengnya biar Anda tidak ketinggalan dalam free course COVID selling ini. Baik, hari ini kita akan belajar tentang ilmu dasar COVID selling ya. Jadi kita belajar ilmu dasarnya dulu ya. Jadi kita secara bertahap nanti kita belajar materi-materi intinya ya. Rencana saya ini akan tayang sekali sekali 2 hari, paling telat sekali 3 hari ya, supaya video-video sebelumnya bisa disimak lebih baik. Pastikan Anda tidak ketinggalan. Kita hari ini belajar ilmu dasar daripada COVID selling ya. Jadi kalau kita berbicara COVID selling, sebenarnya ada beberapa skill-skill yang bisa ditambahkan di sini, tapi dari evaluasi saya ada 3 yang paling menonjol, yaitu psikologi, NLP, dan komunikasi. Nah, masing-masing sebenarnya punya kekuatan atau punya kelebihan tersendiri ketika kita ramu menjadi satu. Nah, mungkin Anda bertanya, ini kenapa tidak masuk hipnosisnya? Nah, tujuan saya adalah tidak semua orang nyaman dengan kata hipnosis itu, ya. Bisa saja karena pengalaman pribadi, bisa saja karena masih kurang paham. Nah, sedangkan dengan NLP itu bisa mengcover itu di dalamnya ya. Karena nanti kita lebih kepada pemrograman ya, pemrograman bahasa yang kita pakai untuk bisa menjangkau pikiran alam bawah sadar seseorang. Nah, jadi pada prinsipnya memiliki persamaan, cuma NLP ini dia lebih halus, lebih soft. Nah, oleh sebab itu kita akan mulai satu persatu ya. Yang pertama kita belajar psikologi ya. Kalau kita berbicara psikologi, maka psikologi kan berbicara ilmu kejiwaan. Jadi itu ilmu jiwa terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, untuk menyenangkan pembeli, kita perlu memahami psikologi pembeli. Nanti kita akan belajar juga psikologi pembeli di sini. Walaupun nanti tidak akan belajar komplit secara psikologis. Nanti kalau kita belajar komplit secara psikologi, nanti bukan belajar jualan, tapi belajar ilmu psikologi dong. Jadi nanti hal-hal yang penting dan itu bisa kita manfaatkan supaya kita bisa menyenangkan pembeli. Nah, itu yang nanti kita pelajari. Psikologi membantu kita untuk memahami, membantu kita bisa menyenangkan setiap calon pembeli ya. Bisa menyenangkan setiap calon pembeli dan kita bisa menyenangkan pembeli dan pelanggan, ya kan? Saya mau bicara sedikit perbedaan calon pembeli
kemudian pembeli dan pelanggan. Nah, calon pembeli itu berarti adalah orang yang belum membeli produk kita, ya. Jadi mereka belum belanja. Kalau pembeli, mereka sudah belanja, ya, tapi mungkin hanya baru sekali atau 2 kali, ya. Itulah makanya mereka disebut pembeli. Nah, tapi kalau mereka sudah membeli berulang-ulang, maka mereka disebut pelanggan. Nah, ini yang penting ya. Jadi ketika kita belajar belajar COVID selling ini, ya kita berharap kita tidak hanya kita tidak hanya mendapatkan calon pembeli, tapi kita juga bisa mengubah dari calon pembeli menjadi pembeli, kemudian dari pembeli menjadi pelanggan yang setia. Jadi, saya ingatkan kembali bahwa ketika kita belajar psikologi, tujuannya kita menyenangkan, ya, menyenangkan calon pembeli dan pembeli. Jadi penegasannya di sini adalah kita bukan berarti mau menjilat, ya. Jadi saya tidak sedang mengajari Anda mau menjilat kepada sebuah orang, tetapi kita menyenangkan mereka secara natural. Karena apa? Karena kita bisa pahami psikologi seseorang, ya. Nanti dari gaya bicaranya, dari bahasa yang dipakainya, nah itu nanti kita bisa gunakan untuk meningkatkan komunikasi kita pada saat kita berhadapan dengan calon pembeli atau pembeli ataupun pelanggan. Selanjutnya yang kita pelajari yaitu adalah tadi saya bicara NLP, ya. NLP itu terdiri dari 3 skill sebenarnya di situ, yaitu neuro. Kalau kita bicara neuro, itu adalah salah satu bidang ilmu kedokteran yang mempelajari saraf-saraf, ya. Kemudian ada linguistik. Linguistik itu adalah ilmu yang mempelajari bahasa, sedangkan programming itu adalah ilmu yang mempelajari pemrograman. Nah, kalau kita gabung semua ini menjadi neurolinguistik programming, ini menjadi satu ilmu bagaimana kita memprogram saraf-saraf yang ada di otak atau di otak lawan bicara kita, sehingga kita bisa mempengaruhi baik pikiran sadar ataupun pikiran alam bawah sadar. Nah, jadi kalau biasanya ini disederhanakan jadinya karena di NLP itu lebih berurusan kepada pikiran manusia, jadi akhirnya disederhanakan adalah bahasa pemrograman pikiran manusia. Jadi ketika kita menggunakan NLP ini, kita sedang memprogram, ya, memprogram. Kita sudah programkan semua nanti pembicaraan yang kita bicarakan ini berakhir dengan closing. Tentu nanti ada tahapan-tahapan nanti yang akan kita lalui sampai nanti pada tahapan closing itu sendiri. Nah, programnya itu kita sudah tahu. Nanti kita belajar template-nya, ya, atau mapping-nya. Nanti sesudah kapan saja kita berhadapan dengan orang, kita sudah tahu kita ada posisinya di mana, dan kita sudah tahu nanti hal-hal apa saja nanti yang kita mau tonjolkan dalam setiap level-level pembicaraan yang ada, sehingga nanti berakhir pada closing. Ya, sekali lagi ini kan lebih kepada meningkatkan skill kita, ya. Kemudian soal closing, ya jangan lupa itu adalah usaha kita dan berkatnya itu tergantung pada Yang Maha Kuasa, ya. Tapi kalau itu menjadi bagian kita, pasti menjadi bagian kita. Tapi yang paling utama di sini kita melayakkan diri dulu dalam setiap usaha kita itu.
Nah, berkat itu pasti menyusul dengan sendirinya. Kemudian skill yang ketiga itu adalah komunikasi, ya. Ilmu komunikasi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana berkomunikasi secara efektif terhadap lawan bicara. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana berbicara secara efektif dengan calon pembeli, sehingga nanti kita bisa menggiring mereka kepada tahapan-tahapan closing yang juga akan kita pelajari di dalam channel ini, ya. Kemudian ilmu komunikasi ini membentuk Anda menjadi komunikator yang komunikatif. Komunikator itu adalah pembicara, komunikatif artinya setiap pembicaraan Anda mudah dipahami. Harapan saya juga saya bisa menjadi komunikator yang efektif dengan Anda, bahasa saya mudah dipahami. Tapi kalau misalnya ada yang kurang jelas, ya, kolom komentar terbuka di bawah, silakan tanyakan di kolom komentar. Kemudian ini meningkatkan akurasi pembicaraan, mengurangi miskomunikasi. Jangan nanti kita berbicara A, pembeli menanggapi B ataupun C. Ini yang sering disebut miskomunikasi. Dengan kita belajar ilmu komunikasi yang baik, maka kita bisa menempatkan kata-kata yang tepat dalam setiap penjualan kita. Bukan berarti Anda menjadi kaku, ya, tidak. Kalau saya perhatikan, ya, seperti yang saya katakan, saya sudah melihat beberapa pasar. Kalau saya perhatikan para pedagang itu, mereka mengalir aja karena memang bahasa yang mereka pakai itu adalah bahasa yang mereka sudah pakai sehari-hari. Tetapi mungkin bagi kita yang belajar mungkin sedikit agak kaku atau mungkin berbeda dengan gaya bahasa kita. Nah, hal itu butuh namanya proses pembelajaran, butuh namanya usaha. Ya tentu mungkin juga nanti dipengaruhi dengan gaya bahasa saya yang sedikit formal. Nah, itu mungkin nanti akan dipengaruhi juga dengan hal itu. Tapi di sini kita belajar supaya semuanya efektif, ya. Saya terbuka dengan teman-teman, kalau misalnya ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan di kolom komentar, ya. Dan saya berharap juga nanti ketika Anda berjualan, Anda bisa menjadi komunikator yang efektif dengan mereka. Jadi, kali ini kita sudah belajar yaitu psikologi. Kita udah belajar psikologi. Nah, psikologi ini membantu kita menyenangkan setiap calon pembeli dalam segala keadaan, termasuk pelanggan dan pembeli, ya. Sekali lagi saya mengatakan ini bukan berarti saya mengajar kita menjadi penjilat, bukan. Tetapi kita belajar menjadi penjual yang genuine, yang tulus. Jadi kita murni menyenangkan orang lain supaya mereka senang. Ya, kalaupun mereka tidak membeli produk kita, setidaknya kita sudah bermanfaat bagi mereka karena kita menyenangkan mereka. Ya. Yang kedua itu NLP. NLP ini sebenarnya membantu kita membuat penawaran yang hampir sulit ditolak. Kalau dulu saya bilang penawaran anti tolak, ya. Kemudian mengatasi keberatan, ya. Pasti kita akan menghadapi namanya keberatan-keberatan, tapi seiring berjalannya dengan waktu, nanti di sini sudah ada format-formatnya, Anda tinggal bisa mengulang ataupun modifikasi sehingga Anda bisa semakin inovatif dan bisa berkembang, ya. Kemudian komunikasi membuat kita semakin efektif dalam berkomunikasi. Nah, ini tentu akan menolong kita menggiring setiap calon pembeli ataupun pelanggan
untuk bertransaksi dengan kita karena kita sudah punya pola tersendiri. Nanti dalam materi-materi berikutnya saya akan bagikan bagaimana itu pola closing ya. Nanti juga kita padukan dengan tahapan closing. Nah, ini akan menarik karena ketika Anda berbicara nanti pada tahapan-tahapan ini, saya juga mengajarkan hal-hal apa saja yang mau kita tonjolkan biar mereka senang. Tapi sekali lagi di sini kita tidak berusaha menjilat, kita menyenangkan secara tulus ya. Sekali lagi secara murni. Nah, kenapa kita bisa menyenangkan semua orang? Karena kita punya ilmunya, karena kita punya psikologi, kita punya NLP, dan kita belajar skill komunikasi. Nah, tentu menyenangkan orang itu nggak bayar mahal-mahal. Ketika orang mau belanja dengan kita menunjukkan sikap kita yang ramah, kita menunjukkan sikap kita yang baik, tutur kata kita yang mantap, yang sedap didengar, dan penawaran kita juga penawaran yang cakap, ya, penawaran yang top tier, dan kita juga meresponinya dengan baik, kita meresponi dengan profesional, sehingga calon pembeli sangat terkesan dengan kita. Kalau kali ini mungkin dia tidak membeli, tapi dia sudah terkesan dengan Anda, nanti dia pasti kembali lagi kepada Anda bila dia membutuhkan, karena dia terkesan. Karena apa? Kita tidak punya kesempatan yang kedua menciptakan kesempatan yang pertama, pengalaman pertama, ya. Pengalaman pertama akan selalu memberi kesan pertama yang tidak bisa kita ubah. Oleh sebab itu, jangan pernah memberi efek jerah kepada calon pembeli atau pembeli ataupun pelanggan sehingga mereka kembali lagi belanja dengan Anda senang, semuanya senang. Dan saya pun senang karena apa yang saya ajarkan di channel ini bisa bermanfaat bagi orang banyak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan. Ya, bagi Anda yang pertama kali melihat channel ini, silakan ditekan tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya. Sekarang juga ya, supaya ingat dan tidak kelupaan. Ya. Dan kalau Anda merasakan bahwa video ini sangat bermanfaat bagi Anda, silakan bagikan kepada orang lain supaya semakin banyak manfaatnya dan merasakan manfaatnya. Sekali lagi saya Coach Jolop mengucapkan salam sukses, salam dahsyat.